Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak Ibu. Siang, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Tetap semangat ya. Sudah siang mau pulang. Ya. Sudah kemana-mana pikirannya. Tetap semangat. Oke, kali ini Ibu masuk pendidikan konseling. Sesuai jadwal setiap hari Kamis, Ibu masuk tiap pekan. Jadi contoh kayak minggu kemarin 85. Jadi minggu ini 86. Nanti minggu depan 88. Jadi kita mungkin punya pada 3 minggu kali 4 minggu ya. Oke, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang atau angket tentang asesmen biaya belajar atau asesmen diagnostik. Ya, di sini Ibu harapkan anak-anak Ibu pilih pernyataan di bawah yang benar-benar sesuai dengan keadaan kita. Jadi tujuannya untuk apa? Ibu ingin lihat kamu termasuk tipe belajar seperti apa? Apakah visual, apakah auditori, ataupun kinestetik, atau majemuk? Majemuk itu seperti apa, Bu? Ada yang visual dengan auditori, atau kinestetik dengan auditori, atau ketiga-tiganya. Nah ini bisa tidak nanti Ibu kasih gambaran ke kamu tipe gaya belajar seperti ini. Jadi kamu tahu kamu orangnya tipe seperti apa sehingga untuk memudahkan kamu belajar itu. Oke, paham di sini? Oke, jadi silakan nanti jawab pertanyaan atau pernyataan yang akan diberikan. Silakan tulis saja sesuai dengan diri kita. Pilihannya ada 3, A atau B atau C dengan huruf kapital, huruf besar. Oke, A. Kita mulai. Oke ya, jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Jadi tanggal 8. Oke ya. Oke, nomor 1 untuk kelompok 1. Oke, ikut contohnya. Pada waktu belajar untuk penilaian atau ulangan harian atau penilaian semester, UTS atau MIS, ya, dan penilaian satu semester atau UAS, ya kan? Satu semester. Apakah Anda memilih apa? A. Membaca catatan, membaca judul dan subjudul dalam buku, dan melihat diagram dan ilustrasi. B. Meminta seseorang memberi Anda pertanyaan atau menghafal dalam hati sendirian. Dalam hati menghafalnya, tidak membunyikan dengan suara situasinya. C. Membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram. Yang B ini meminta seseorang memberi pertanyaan. Jadi dia tanya jawab. Berarti dengan suara keras. Terus menghafal dalam hati sendirian, berarti hanya diri dia aja tahu. Membacanya dengan baik. Silakan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keadaan kita. Artinya di sini. Paham nih nomor 1? Kalau yang nggak nampak boleh pindah depan nggak? Kalau nggak nampak boleh pindah di sini. Ya, sini. Kalau sama kursinya ada. Ayo lanjut nomor 2. Nomor 2. Apa yang kalian lakukan sewaktu Anda mendengarkan musik? A. Berkhayal atau melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang sedang didengarkan. B. Berdendang mengikuti alunan musik tersebut. C. Bergerak mengikuti musik tersebut. Meletakkan kaki mengikuti irama. Nah, kamu tipe yang kayak mana? Sudah? Nomor 3. Pada waktu kalian sedang memecahkan masalah, apakah Anda A. Membuat daftar, mengatur langkah, dan mengeceknya setelah langkah itu dikerjakan. B.
menelpon teman atau ahli untuk membicarakan masalah tersebut, berarti mencari teman curhat. C. Menguraikan, menganalisa masalah itu atau melakukan semua langkah yang Anda pikirkan. Pokoknya apa yang kepikir itu yang kamu lakukan. Yang A, membuat daftar. Oh, ini masalahnya ini. Aku punya masalah sama kawanku ini. Kemudian apa langkahnya? Oh, aku temui temanku ini dulu. Setelah itu mengecek setelah langkah itu dikerjakan tepat atau tidak. Kami dipilih. Oke, lanjut. Nomor 4. Jika kalian membaca dari surat, apakah kalian memilih A. buku pelajaran dengan banyak gambar di dalamnya, B. cerita misteri yang penuh dengan percakapan di dalamnya, C. buku yang dapat menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah Anda? Kamu suka baca buku kayak mana? Buku ada gambarnya, ada cerita misteri, ya, atau yang menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah kamu. Ini kaitan dengan masalah kamu, suka saya baca buku novel. Oke. Nomor 5. Untuk mempelajari bagaimana kerja komputer, kamu pilih yang bagaimana? Menonton film tentang cara kerja komputer, B. mendengarkan seseorang menjelaskan cara kerja komputer, C. membongkar komputer dan mencoba menemukan sendiri cara kerja. Ini sudah bongkar salah. Ada yang kita sedih. Nomor B. cerita misteri yang penuh dengan percakapan di dalam. Nah, nomor 6. Anda baru saja memasuki museum ilmu pengetahuan seperti Taman Pintar, Teknopark, dan lain-lain. Apa yang Anda lakukan pertama kali? A. melihat sekeliling dan menemukan peta yang menunjukkan lokasi berbagai benda yang dipamerkan. B. berbicara dengan penjaga museum dan bertanya kepadanya tentang benda-benda yang dipamerkan seolah-olah kita pergi ke museum. Ya, gimana namanya? C. melihat pada benda pertama yang kelihatan menarik dan baru kemudian membaca petunjuk lokasi benda-benda lainnya. Gimana kan? Tetap semangat pagi. Oke, ucapkan terima kasih atas waktunya, perhatian ya. Anak-anak ibu semua sudah duduk sesuai dengan kelompok gaya belajar yang sudah diberikan. Ya, minggu yang sebelumnya kita sudah mengalokasikan kamu masuk gaya belajar apa, ya kan? Nah, nanti di akhir ya. Ibu kasih tahu apa itu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kamu duduk sekarang ini nak, ini sudah sesuai dengan gaya belajar pilihan pernyataan ataupun pertanyaan minggu yang sebelumnya. Nah ini, ya. Jadi
pembelajaran, Ibu akan menanyakan dulu video teknik stop. Pernah dengar stop? Apa itu stop? Berhenti. Mungkin di lalu lintas pernah dengar stop. Polisi mengatakan, ya di sini teknik stop. Ya kena tilang. Oke, di sini tidak, bukan kena tilang ya, tapi bagaimana kita bisa konsentrasi ataupun fokus memulai belajar. Nah, apalagi kamu tadi habis mid semester, pasti udah terbayang dengan soal-soal yang tadi ataupun yang nggak terjawab. Sekarang kita fokus dulu. Yuk, tengok ke depan dulu. Sini, dengarkan. Lanjut, keluarkan. Tahan dulu. Oke, tarik nafas. Tahan. Keluarkan dengan tahan. Oke, bisa kita mulai. Kemudian tarik nafas, kemudian rasakan anggota tubuh kita, tahan dulu, baru kita keluarkan perlahan. Gunanya untuk apa ini? Apabila kamu mengalami stres atau keadaan yang tidak bisa kamu kendalikan, tolong terapkan ini. Ya, ambil posisi nyaman, ya, kemudian tarik nafas begitu. Jadi ini harus fokus. Nah, yang ini bisa diterapkan di sela-sela kamu aktivitas belajar ataupun kondisi apapun bisa ini. Oke, dari relaksasi seperti ini, apa yang kamu rasakan? Bosan, mungkin ada khawatir, ya, ketika kita posisi duduknya dulu diatur, ya kan? Kemudian tarik nafas. Nah, untuk tahan, mungkin ada mengingat sesuatu hal
Ingat dia. Oke. Hal apa yang kamu syukuri saat ini? Ada? Ibu kalau relaksasi seperti ini, ya, ibu langsung mengingat, oh ternyata kondisi saat ini yang saya butuhkan. Artinya apa? Masalah-masalah yang sudah dihadapi tadi, ya, mungkin ada sesuatu hal yang tidak kita kendalikan emosi kita. Nah ini, ya. Jadi kita disuruh apa? Refleksi dulu, ya. Ya, mungkin tadi teringat hal yang saya syukuri. Ternyata berangkat sekolah tadi Bu, hampir saja Bu saya terlambat, hampir saja menabrak sesuatu. Jadi secara langsung ada hal-hal yang harus kita syukuri. Apa aja yang pertama yang kita syukuri? Yang pertama kesehatan. Yang kedua apa yang kita syukuri? Kamu bisa berkumpul atau berjumpa dengan teman-teman. Hal yang sangat syukuri itu. Yang ketiga bisa beraktivitas belajar di sekolah. Oke, nah ya. Nah hari ini ya ibu akan memberikan materi tentang cyberbullying di media sosial. Oke, nah tujuannya, dengarkan fokus ya. Tujuan dari pertemuan kita hari ini, yang pertama kamu bisa mengidentifikasi dulu. Apa aja bentuk-bentuk cyberbullying di media sosial. Nanti akan ibu tengokkan atau melihatkan video kelompok ibu bagi. Ada nanti bacaan, ada melewat gambar, nanti ibu bagikan. Yang satu mungkin melihat dengan video. Nah ini, ya. Yang visual mana? Kelompok yang pertama yang mana? Ini, nanti video. Ya. Kemudian yang kelompok kedua, oke, ya. Nanti ibu jelaskan. Yang ketiga kelompok, oke, ya. Ada nanti ibu bagikan bacaan dan sebagainya. Oke, nah yang pertama kamu mengidentifikasi bentuk-bentuk cyberbullying. Yang kedua, kamu bisa mengetahui tindakan pencegahan cyberbullying. Ya. Yang ketiga, kamu bisa membuat hasil karya. Ini nanti pertemuan berikutnya. Ibu minta nanti sesuai dengan kelompoknya apa hasil karya kamu dari kelompok masing-masing. Apa mau lewat video buat nanti, atau mungkin lewat puisi, buat catatan dan sebagainya, atau lewat gambar. Nah ini, ukurkan sekarang enggak nanti, atau pertemuan hari Kamis kan ada jam BK kan? Nanti lagi di sini. Nih ya, kemudian mengidentifikasi tentang emosi kamu. Tadi udah saya bagaimana kita mengelola emosi kita dengan teknik stop. Oke, kita masuk ya materi. Instagram tingkat nomor 1 untuk saya. Apa bentuk-bentuk cyberbullying? Silakan diskusikan. Kemudian yang ini untuk yang kinestetik ya. Kinestetik udah sekalian dengan video tadi ya. Juga tambahan bacaan. Sedangkan untuk auditori ini penjelasannya ya. Di sini silakan kamu baca, diskusikan, boleh bertanya dengan ibu.
apa kira-kira yang termasuk perilaku cyberbullying itu ya. Kemudian gimana cara mencegahnya dan apa tindakan yang kamu pilih untuk melakukan pencegahan. Silakan. Ya. Dari video suara kamu. Ya, kotak gambar ya. Satu kelompok, satu kotak gambar. Ibu. Ini mau buat apa ya, Bu? Diskusikan yang pertama, bentuknya apa? Oke, tapi nih videonya ini kan, ada hasilnya. Iya, cyberbullying di media sosial. Kelompok kinestetik. Kelompok 3 nih kan? Bu, kalau bully yang langsung kayak nonton itu buat drama. Jadi bully langsung kita cyberbullying di media sosial. Beda lagi tuh. Itu berarti bullying. Bullying aja, bukan di media sosial, tapi bullying ya. Cyber itu kan kriminal, tapi di dunia nah, yang nomor 3 ini, satu dan 2 ini sekarang kelas 2. Nomor 3 nanti hari Kamis kita ketemu lagi dan ada hasil videonya. Apa yang bakal kalian lakukan? Cyberbullying di media sosial. Kamu main di Instagram, kan banyak tuh jadi tuh merasa di Instagram apa? Indir, buat komen. Gitu, dapat pengalaman. Nah ini di sini ya pengertiannya dulu. Ya ada 2 kata dasar yaitu cyber dengan bullying. Ini apa? Artinya suatu tindakan yang tidak ya. Kenapa ada unsur mengancam nih, ada unsur mempermalukan, apalagi mengejek, menghina, mengintimidasi. Nah, berarti sini ada korban dan ada pelaku. Nah, sedangkan cyber tindakan kriminal ya pelakunya di mana? Di dunia maya. Cyber dunia maya. Ya, berarti dunianya ada berapa? Dunia nyata, dunia maya, itu aja. Dunia nyata dan dunia maya. Fokus untuk hari ini materinya di dunia maya, di media sosial. Nah, apa bentuk-bentuknya? Nah ini postingan ujaran kebencian di media sosial. Masuk dari video tadi? Oke. Kemudian pengungkapan data pribadi seseorang di media sosial sehingga disalahgunakan. Dari video itu, tapi jelaskan di situ.
Nih, termasuk sini. Nah, gimana tindakan pencegahannya? Tidak ada. Tidak, ya. Jadi kalau terjadi bullying atau sadisme, balas yang tidak baik dengan ya, membalas dengan tidak baik lagi. Nah, tidak ada hukum manfaatnya di sana. Nah, ini ya, silakan dicatat di kertas. Nah, kertas saja, kertas lembar. Oke, untuk lomba ini hasil karyanya mau seperti apa? Mau poster? Video, karena audio ini larinya ke video. Ini kalau bisa kita lakukan hari Kamis, kita lagi hari pas pelajaran BK. Berarti pramuka. Kami di sini. Mau dikerjakan satu di sini hari Kamis atau kamu kerjakan rumah baru kita presentasikan di hari Kamis. Maunya gimana? Cukup? Bisa? Silakan diskusikan yang jelas. Satu dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di sana. Pengertian cyberbullying. 1. Tindakan pembulian di dunia maya. Tindakan membuat mental seseorang menjadi down dan seseorang itu merasa terkucilkan, dihina dan diancam sehingga orang tersebut merasa tidak nyaman. Bentuk-bentuk bullying. 2. Berkomentar seperti mengejek, menghina, mengancam, kekerasan seksual dalam membuyarkan kebencian. Tindakan pencegahan perilaku cyberbullying di media sosial. 3. Kekuatan hukum, kekuatan mental, kampanye, agen perlindungan. Ya, Itu tindakan pencegahan. Yuk, aplaus untuk kelompok. Nanti ya kita komentar apa jawabannya. Oke, lanjut. Kelompok kedua. Ya, kelompok kedua. Nah, Ibu silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, atau Meka mewakili? Ayo. Meka tuh
dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, saring terlebih dahulu sebelum sharing. Nah, saring sebelum sharing. Saring itu artinya apa? Pilih-pilih dulu yang mana mau kamu berbagi posting atau sharing tadi. Oke, yang ketiga, Hanya mengirimkan pesan-pesan yang positif. oke, media sosial gunakanlah secara bijak. Gunakan hal-hal yang positif. Oke, 4. Jangan ikuti teman yang melakukan bullying. Oke, jangan ikut-ikutan alias lata. Lata tahu? Tahu. Apa yang dilakukan kawan itu dilakukan. Apa yang diucapkan itu diucapkan. Jadi jangan ikut-ikutan. Oke, yuk aplaus untuk kelompok. Oke, terakhir kelompok 3. Tunggu dulu Bu. Oke, kita tunggu. Oke, sambil menunggu kelompok 1 tadi. Apa tindakannya? Yang pertama, Pembulian di dunia maya. oke, tindakan pencegahannya. Nah, oke, baca aja. Dibaca sayang, dibaca. Tindakan pencegahan tadi. Oke, berdasarkan kekuatan hukum, jadi setiap tindak tanduk harus ada konsekuensinya, yaitu secara hukum. Kekuatan mental. Oke, kekuatan mental bagaimana maksudnya nih? Oke, yang berhasil berikan pertahanan, yang motivasi kepada korban dari cyberbullying. Terus, Kampanye. oke, di sekolah bisa ada gerakan anti cyberbullying atau anti bullying. Kampanyekan bahwa tindakan bullying ataupun cyberbullying itu merupakan hal yang tak wajar, jangan merupakan hal yang biasa. Oke, tes. Oke, Dayang berapa? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, bentuk perilaku cyberbullying di media sosial. 1. Melecehkan korbannya melalui Instagram atau Twitter dan WhatsApp. 2. Menyindir melalui media sosial. 3. Penghinaan, pengancaman, pembocoran aib melalui media sosial. 3. Menghina fisik korbannya di media sosial. 2. Tindakan mencegah perilaku cyberbullying di media sosial. 1. Membuat akun media sosial yang menginspirasikan, Inspirasi. Oke, berikan manfaat artinya. Terus? mengajak para pengguna media sosial agar tidak melakukan cyberbullying. 2. Membagikan video dan foto-foto yang bersifat positif di media sosial. Iya, betul. 3. Berpikir sebelum memposting atau mengomentari postingan orang lain karena bisa saja komentar kita melukai perasaan orang tersebut. Oke, berarti sama kayak tadi ya. Saring dulu sebelum kita komentar. Oke, yuk aplaus dulu kelompok. Nah, sebelum ditutup ya. Apa umpan balik atau kelompok 1? Ayo, presentasi kelompok 1 tadi. Dari kelompok 2 apa yang bisa kamu komentar dari jawaban mereka? Saat siapa? Tadi katanya tindakan pencegahannya dengan undang-undang yang berlaku secara hukum. Oke, ayo Yuli. Apakah kalian Itu sebuah pertanyaan. Iya. Komentari Dari kelompok 1 menurut kelompok 2 tidak ada. kami bagus. Bagus. Oke, yuk kelompok 3 apa komentarnya? Seperti apa undang-undang yang berlaku? Komentar. undang-undang pasal 35 tadi?
katakan mulai dari diri sendiri. Ya, tadi katanya bisa kampanye. Kata kelompok 1. Kampanye apa? Dari teman duduk di depan, duduk di belakang, samping, kiri, kanan. Ya, katakan bahwa cyberbullying itu udah ada undang-undang yang mengatur bahwa cyberbullying itu salah satu tindakan yang bisa membuat orang menjadi tidak nyaman. Nah itu, jadi kata-kata seperti itu dulu kampanyekan. Tadi kan ada kelompok 1 katakan kampanye. Nah, kemudian apa lagi? Dua itu aja Pak. Ya, nah, oke. Sekolah kita sudah ada sosialisasi atau peserta yang menjadi agen perubahan anti perundungan atau anti bullying. Nah, ya, anti bullying dan juga pencegahan seksual itu masuk, ya. Si anak-anak nih, ya, itu dilindungi. Artinya tidak ada boleh yang menjadi korban. Walaupun pelakunya anak-anak, tetap nanti ada undang-undang yang mengatur. Ada penjara anak-anak, Bu. Gimana tuh, Bu? Penjara anak-anak? Di Pekanbaru ada. Di sini enggak. Kalau di sini masih lapasnya gabungan orang besar. Khusus untuk anak-anak. Ada di sama kan penjara orang besar, orang dewasa. Bu, ada TV-nya nggak, Bu? Ada TV-nya nggak, Bu? Sudah? Dari kelompok 2, loh, gantian ngomongnya. Kelompok 2 apa hal yang menarik dari kamu? Dari jawaban kelompok 2. Ya, dari kelompok 3 komentari hal yang menarik dari atau hal yang baru dari jawaban kelompok 2. Apa-apa? Tentang sharing flow. Saring sebelum sharing. Ya, Ayo, silakan. Apa? Hal yang baru mungkin? Atau dipikirkan yang kelompok 1 apa hal yang menarik dari kelompok? Ya, ada yang komentar? Ya. Apa itu? Yang meme tadi? Apa tadi jawaban kalian tadi, Nak? Salah satu bentuknya bentuk cyberbullying, pengeditan foto menjadi meme. Hal yang baru menurut kelompok 3? Iya, Bu. Meme itu lucu-lucuan. Artinya apa? Sindir-sindiran yang tidak nyata dibuat hal yang lucu. Baru istilah meme. Oke, nanti kalian ya. Oke, lanjut kelompok 3, kelompok 1 komentari. Apa yang bisa kamu komentari? Mungkin memberikan masukan untuk jawaban dari kelompok 3. Apa tadi kamu jawab? Bentuk kriminal, bentuk cyberbullying-nya? Ya, coba nomor 1 apa tadi? Melecehkan korbannya melalui Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Menyindir melalui media sosial. Dari tindakan melecehkan di media sosial itu gimana? Itu kayak menyebarkan foto seksual atau foto dia kan ke post apa ke media sosial. Itu namanya melecehkan. Tanpa izin dari yang bersangkutan. Oke, masuk. Terus nomor 2 apa lagi tadi? Menyindir melalui media. Nah, menyindir mungkin udah terbiasa ya. Menyindir ya. Oke. Hal yang baru atau hal yang menarik ada? Tindakan pencegahannya ada nggak? Tindakan pencegahannya? Membuat akun media sosial yang menginspirasi atau mengajak para pengguna media sosial agar tidak melakukan cyberbullying. Oke, pernah dengar istilah buat akun yang memberikan manfaat atau posting gunakan akun yang memberikan manfaat. Pernah tahu itu istilah itu? Oke, jadi istilahnya akun itu berisi informasi yang bisa diambil orang lain. Oke,
belajar yang baik, memposting bagaimana menggunakan media sosial yang baik, Dan informasi. nah dengan informasi yang baik. Atau misalkan yang punya akun hobi menulis cerpen, gimana cara penulisan cerpen yang baik. Jadi apa yang menjadi manfaat untuk orang lain. Ini hal yang menarik atau hal yang baru ya. Jadi buatlah akun atas nama kamu, ya kan biasa tuh akun, tapi dia nama penulisnya berbeda dengan nama asli. Tujuannya apa? Supaya orang lebih mengenal nama penulis. Tapi dia memberikan manfaat yang baik. Oke? Dan? Paham? Oke, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu. Ya. Tas yang bukan, ada yang mau tanya sih kita tutup. Oke, sebelum tutup, sama-sama baca hafalan hari ini. Ketemu insya Allah hari Kamis. Ya, Ibu tunggu di Jadwin Ibu hasil materialnya. Nanti gini, loh, kalau sudah oke final, silakan kamu posting di media sosial kamu hasil karya kalau aja. Udah jadi ya. Atau bisa juga posting di website sekolah kita ya. Ya, Instagram ataupun media sosial YouTube dan sebagainya. Boleh TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mekalita Putri dari kelas 86, ketua dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying merupakan perilaku yang berulang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Bagaimana cara pencegahannya? 1. Pertimbangkan setiap postingan. Setiap postingan di media sosial bisa memancing keributan bahkan perundungan. Meskipun kita memposting hal yang sepele seperti urusan pribadi kita, hal tersebut bisa membuat orang lain menyerang kita karena merasa tersinggung atau berbeda dengan mereka. Kedua, jangan memulai ujaran kebencian. Tidak jarang tindakan cyberbullying diakibatkan oleh tindakan atau ucapan dari korban itu sendiri. Misalnya jika kita menyampaikan sebuah ujaran kebencian pada seseorang, maka kita bisa diserang habis-habisan oleh para pendukung atau orang-orang yang sepaham dengannya. Ketiga, jangan memposting informasi pribadi. Dalam cyberbullying, sering terjadi informasi pribadi menjadi objek atau bahan bullying. Bahkan, informasi pribadi kita bisa diungkap habis-habisan oleh pelaku yang menyerang kita. Hal ini bisa berdampak buruk karena sasaran bullying bisa tidak berhenti kepada kita yang melainkan dapat menyebar kepada orang-orang yang terdekat kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak membagikan informasi yang sering terjadi informasi pribadi menjadi objek atau bahan bullying. Bahkan, informasi pribadi kita bisa diungkap habis-habisan oleh pelaku yang menyerang kita. Hal ini bisa berdampak buruk karena sasaran bullying bisa tidak berhenti kepada kita yang melainkan dapat menyebar kepada orang-orang yang terdekat kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak membagikan informasi yang sifatnya pribadi di media sosial. Hal ini untuk menghindari bullying yang berbahaya bagi diri kita sendiri. Keempat, mengatur privasi akun. Platform media sosial sudah menyediakan fitur di mana kita bisa mengelola privasi akun kita. Misalnya, apakah akun kita bersifat publik atau bersifat privat. Hal ini bisa kita atur untuk menghindari orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan cyberbullying kepada kita. Semakin sedikit orang yang dapat melihat akun kita dan postingan kita, semakin kecil kemungkinan kita menjadi korban cyberbullying. Dan terakhir, kelima, seleksi dalam mengomentari isu.
Seringkali seseorang menjadi korban bullying karena salah paham mengomentari isu yang sedang beredar. Terkadang, isu-isu di media sosial erat dengan kelompok-kelompok yang fanatik. Apabila kita salah berkomentar, kita bisa diserang oleh kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam mengomentari isu. Usahakan hanya mengomentari isu yang benar-benar kita pahami dan tidak membuat orang lain merasa tersinggung. Dan demikian 5 cara pencegahan cyberbullying. Bijaklah dalam bermedia sosial agar hidup kita menjadi lebih tenang. Soekarno